Halo, selamat bertemu kembali di pelajaran matematika, masih dalam materi bilangan berpangkat. Salam sehat dan tetap semangat. Kali ini Ibu akan membahas bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Ya, sekarang kita mulai dari bilangan berpangkat 0. Secara umum dapat ditulis bahwa A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Jadi semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1, kecuali 0. Karena apa? 0 pangkat 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Mungkin kalian bertanya, kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? Misalkan kita ambil contoh sembarang bilangan, misalkan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama saja, misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ya, kita kembali ke sifat yang kemarin ya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 3 sama dengan 2 pangkat 0, sama kan? Nah, 2 pangkat 0 kita ambil contoh tadi, kita tuliskan dalam bentuk per. Nah, 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 3 lagi, 8. 8 per 8 berapa? 1. Ya, ini bisa diganti dengan sembarang bilangan. Itu artinya bahwa semua bilangan dipangkatkan 0 sama dengan 1. Kecuali tadi untuk A tidak sama dengan 0. Ya. Jadi kalau 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Ya, sekarang misalkan contoh. Yang pertama, berapakah nilai dari 15 pangkat 0? Berapa coba? Tentu saja 1. Yang kedua, kita ambil yang negatif. Berapakah nilai min 24 pangkat 0? Hasilnya juga 1. Kita ambil contoh yang pecahan. Berapakah nilai dari 2 per 3 pangkat 0? Tentu saja hasilnya 1. Ya. Bilangan berpangkat 0 tadi, bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kita lanjutkan dengan bilangan berpangkat negatif. Secara umum dapat ditulis bahwa A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0. Ya. Sekarang misalkan kita ambil contoh. Berapakah nilai dari A pangkat min 2? A pangkat min 2 tentu saja sama dengan 1 per A pangkat 2. Berapakah nilai misalkan 5 pangkat min 3? 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Sama dengan 1 per 125. Atau berlaku kebalikannya, sebaliknya. Misalkan 1 per A pangkat min 3 sama dengan A pangkat 3. Ya, kenapa bisa begitu? Kita buktikan. Jadi 1 per A pangkat min 3 sama dengan 1 per 1 per A pangkat 3. Pangkatnya menjadi positif. Sama dengan 1 dibagi 1 per A pangkat 3. Kita bentuk menjadi bentuk perkalian, menjadi 1 kali A pangkat 3 per 1. Jadi sama dengan A pangkat 3. Jadi terbukti ya di sini bahwa 1 per A pangkat min 3 sama dengan A pangkat 3. Kita lanjutkan ke contoh soal. Soal nomor 1 misalkan, hitunglah nilai dari A 25 pangkat 0 plus min 10 pangkat 0 plus 10 pangkat 1. Kita kembali ke sifat tadi bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berarti 25 pangkat 0 sama dengan 1. Min 10 pangkat 0 juga sama dengan 1. Ditambah. Nah ini 10 pangkat 1 sama dengan 10. Maka hasilnya 1 tambah 1 tambah 10 sama dengan 12. Lanjut ke soal yang B. 4 pangkat min 2 ditambah 4 pangkat min 1. Kita kembali ke sifat tadi bahwa 4 pangkat min 2 sama dengan 1
per 4 pangkat 2 ditambah 1 per 4 pangkat 1. Ini sama dengan 1 per 16 ditambah 1 per 4. Kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 16 ditambah 16 bagi 4 hasilnya 4. Maka hasilnya 5 per 16. Lanjut ke soal yang ketiga, yang C. 16 pangkat min 1 dikurangi 2 pangkat min 5. Ini saya kasih batas dulu. Ya, sama dengan 1 per 16 pangkat 1 dikurangi 1 per 2 pangkat 5. Kita hitung sekarang. 1 per 16 pangkat 1 sama dengan 1 per 16 dikurangi 1 per 2 pangkat 5, 32. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 32. Ini 1, 32 bagi 16 hasilnya 2. 2 per 32 dikurangi 1 per 32 sama dengan 1 per 32. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Sederhanakan bentuk berikut. Misalkan yang A. 2Y pangkat 0, T pangkat 3 dibagi dengan Y pangkat 6, T pangkat min 2. Kita memakai sifat yang tadi. 2 kali Y pangkat 01, T pangkat 3 biarkan T pangkat 3 per Y pangkat 6. Nah, T pangkat min 2 bisa kita naikkan menjadi T pangkat 2. Nah, berarti sama dengan 2 T pangkat 3 plus 2. 2T pangkat 5 per Y pangkat 6. Jadi hasilnya 2T pangkat 5 per Y pangkat 6. Kita lanjutkan dengan soal yang B. M pangkat 3 ditambah 4 per M pangkat min 3 sama dengan M pangkat 3, ini tetap tidak usah diubah karena ini pangkatnya positif, ditambah 4, nah ini pangkatnya negatif. Kita naikkan ke atas supaya menjadi bentuk pangkat positif. 4 M pangkat 3. Ingat yang kemarin ya, bahwa M pangkat 3 ditambah 4M pangkat 3 sama dengan 5M pangkat 3. Karena di depan M itu ada nilai 1. Jadi 1M pangkat 3 plus 4M pangkat 3 sama dengan 5M pangkat 3. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Hitunglah nilai X. Misalkan 4 pangkat X sama dengan 1 per 16. Nah, ini kita ubah ke dalam basis yang sama. Jadi yang depan biarkan 4 pangkat X. Nah, yang belakang 1 per 16 itu sama dengan 1 per 4 pangkat 2. 4 pangkat X sama dengan, ini bisa naikkan ke atas, menjadi 4 pangkat min 2. Berarti X sama dengan min 2 karena basisnya sudah sama. Jadi X sama dengan min 2. Contoh soal yang B. 5 pangkat 2X min 1 sama dengan 1 per 125. Kita ubah ke dalam bentuk basis yang sama. Ini basisnya 5, pangkatnya 2X min 1 sama dengan, ini kita rubah 125 itu 5 pangkat 3. Berarti 5 pangkat 2X min 1 sama dengan, kita gunakan sifat yang tadi, 5 pangkat min 3. Basisnya sudah sama, tinggal pangkatnya. Pangkatnya kita turunkan, 2X min 1 sama dengan min 3. Ya, seperti bentuk aljabar dulu. Ini kita pindahkan ke belakang, maka menjadi 2X sama dengan min 3, dari min menjadi plus. 2X sama dengan min 3
plus 1. Min 3 plus 1 min 2. Maka X sama dengan min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Ya, dengan keterangan tadi, dengan penjelasan Ibu, kamu pasti sudah jelas ya. Nah, supaya kamu lebih bisa lagi, Ibu kasih latihan soal. Kamu kerjakan ya. Nomor 1, hitunglah nilai dari A min 2 pangkat min 6 ditambah 4 pangkat min 2. B, 1/3 pangkat 5 kali 1/3 pangkat min 7. C, 18T pangkat 3 dikali 2T pangkat min 3. Soal yang kedua, hitunglah nilai X. A, 3 pangkat X sama dengan 1/27. Yang B, 15 pangkat X sama dengan 1/225. Yang C, 4 pangkat 2X min 1 sama dengan 1/32. Lihat yang C ya. Jangan dijadikan basis 4 karena 32 tidak bisa jadikan 4 pangkat berapa. Nah, ini jadikan basis yang sama. Ingat ya. Ya, silahkan kamu kerjakan supaya kamu menjadi lebih bisa.